wabarakatuh, Bray. Selamat malam. Karena hari ini malam, karena bulan Ramadan juga, bulan puasa, lebih bagus kita ngambil view-nya atau juga syutingnya malam. Tujuannya apa? Karena saya pecinta kopi, kita bisa sambil ngopi. Hari ini kita agak relax sedikit pembicaraannya atau wawancaranya. Saya ditemani oleh orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tentunya punya konsistensi di dunianya yang luar biasa juga. Saya akan perkenalkan satu persatu, Bray. Dan yang jelas hari ini edisi khusus dari banyak video kita yang sudah kita upload di channel Patriani VJ. Hari ini adalah saya berada di tengah-tengah orang yang mulia. Saya akan perkenalkan satu persatu mereka ini yang tentunya punya konsistensi luar biasa di relawan terutama di khususnya di Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci. Saya akan perkenalkan satu persatu sahabat saya berbagi, sahabat saya dalam suka dan duka. Yang pertama adalah Ustadz Dedi Azwandi atau yang biasa saya panggil Andi. Sebelah kanan saya, insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sampai di Ramadan kali ini masih tetap happy ya? Masih. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, insyaallah ya. Semangat selalu. Hari ini hujan, Bray, dan tentunya tadi masih semangat dengan banjir ya? Banjir. Alhamdulillah. Baik, di sebelahnya ada ini yang biasa driver kita kalau kemana-mana ngukur jalan di sepanjang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Mas Triyono, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Patriani VJ. Baik, kayaknya dari Jampangnya udah punya ya. Oke, terima kasih. Dan di sebelahnya lagi ada Mas Imam Bagus Sunyoto ya. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kacamatanya itu yang membuat kita mengenali beliau ya. Dan tadi dari Mas Imam saya masuk ke relawan perempuan yang luar biasa di sebelah saya. Bukan hanya bodinya luar biasa tapi hatinya juga luar biasa. Oke, assalamualaikum Mbak Yuli. Catur Yuli Rianti. Mbak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ibu rumah tangga, relawan juga. Dan beliau ini juga suami istri dengan Mas Tri. Artinya memang saling mendukung ya. Iya. Alhamdulillah. Dan semoga istiqomah. Ya istiqomah. Alhamdulillah itu kalau ya. Nanti saya akan wawancara satu persatu, tapi saya perkenalkan dulu. Di sebelahnya lagi ada Latif Busroni. Aduh, saya sampai ke ini ya. Oke, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dan sebelahnya ada istri beliau, Marlin. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Kayaknya kita bersyukur ya pada malam hari ini saya dikelilingi. Nah, inilah kompilasi saya setiap saya bergerak berbagi. Nah, yang membedakan adalah biasanya saya punya kegiatan setiap Jumat itu ada Jumat pagi berbagi. Nah, kita ganti karena ini selama bulan suci Ramadan saya sering ikut bareng mereka ini karena selama bulan suci, sebenarnya bukan hanya selama bulan suci Ramadan ya Mbak Yuli, tapi setiap hari kalau bisa ya, setiap hari berbagi kalau bisa. Cuma selama bulan suci Ramadan ini lebih ekstra gitu ya, lebih ekstra. Oke, bisa dijelaskan dulu dari Ustadz Dedi Azwandi. Ini kan ada ekstra nih, karena ada pemberian bantuan yang diamanahkan oleh para donatur adalah pemberian bantuan sembako. Ini ditujukan kemana? Ya, Jadi begini Kak. Agak grogi sih. Kita kasih semangat, kasih tahu kopi dulu. Oke, ini kan ada bantuan sembako, kan kita rubah nih. Kalau biasanya kita mencari dari satu ke satu, ada orang yang kurang mampu. Tapi di bulan suci Ramadan ini lebih ekstra lagi mencari berkah pahala dengan cara apa gitu. Misalnya memberi bantuan sembako. Nah, kira-kira apa aja? Jadi gini, kita punya konsep door to door di square tengah malam. Tengah malam. Dari jam 11 menjelang sahur. Menjelang sahur. Ya, kenapa kita lakukan ini di tengah malam? Karena kita pengen melihat kehidupan keluarga doa ini. Karena saat mereka berkumpul itu ya waktu tidur itu lah. Siang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ya. Jadi kalau malam kita bisa melihat, kita bisa data, dan datanya ini poinnya jelas itu. Memang mereka orang-orang yang tidak mampu yang berhak mendapat santunan. Apalagi sekarang ini di wabah COVID-19, pekerjaan tak ada, semuanya lockdown, jadi mereka tidak ada penghasilan. Karena kita lakukan pembagian sembako itu malam, dan
saya juga di Mualaf Center Basnas sekaligus relawan sama kawan-kawan yang juga tak sendiri sebetulnya. Masih ada grup-grup yang lain juga Kak. Ada Amerika, yang Amerika juga dulu saya pembinanya di situ. Dan saat kami tidak bisa bergerak seperti saat sekarang ini, mereka bergerak dengan kendaraan mereka. Malam ini ada sekitar 15 paket yang disalurkan. Itu hampir setiap hari kan? Hampir Atau- setiap hari. Hampir setiap hari. Artinya banyak orang yang dibantu. Banyak. Jadi kita tetap penataan kita lakukan satu titik. Nah, jadi misalnya dari kita relawan ada misalnya yang bisa bergerak 5 orang. Mereka menyalurkan ada 5 titik. Nah, datanya 5 titik ini masuk ke kita. Nah, kita lakukan pusat itu di Basnas. Oh, di Basnas ya. baik, Untuk pendataannya itu di Basnas. di Basnas. Paket yang Basnas berikan juga seperti itu. Misalnya Basnas melakukan ada misalnya 100 penyaluran. Orang-orangnya ini yang berhak. Nah, nanti disinkronkan dengan data kita. Kalau yang udah dapat kita geserkan ke yang lain itu. Jadi tidak timpa data. Baik, Begitu artinya juga dari Impra itu dari Mas Umam dan kawan-kawan. baik artinya bersinergi ya. Ya, sinergi. Baik. Saya ke Mas Tri dulu. Ini Mas Tri izin karena Mas Tri lebih sering digunakan untuk driver ya, tenaganya untuk driver. Siap. Di lapangan ketika menjadi driver kita pengen tahu suka dukanya apa, mungkin saja ada yang terpuruk atau apa gitu selama menjadi driver gitu. Ini driver bukan hanya sebatas memberi bantuan loh. Sekota salah saya ini namanya juga relawan ya, membawa Jenazah. membawa mobil jenazah. Tapi katanya kalau Dedi Azwandi punya nama yang manis, Alphard Kematian. Kita panggil Alphard Kematian. Baik, nah selama membawa Alphard Kematian ini apa sih suka dukanya? Alhamdulillah selama ini yang saya rasakan pribadi dan kawan-kawan yang lainnya, sebenarnya membawa mobil ambulan atau kalaupun seandainya kita membawa jenazah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat gimana ya, artinya kita tuh merasa terpanggil dan merasa tidak terbebani gitu. Nah apabila apalagi Keindahan atau ketakutan ini? keindahan, Oh, keindahan. bukan ketakutan malah. Iya. Iya, Kenikmatan Kak. Oh, kenikmatan. tersendiri. Nah, alhamdulillah. Iya. Tapi pada saat situasi dan kondisi yang terjadi seperti ini, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini ya, jadi kami dan para relawan lainnya bergerak, artinya membagikan sembako. Nah, suka duka dalam membagikan sembako, apalagi kita gerilya nih gerilya malam ya, itu memang luar biasa, is amazing lah gitu. Apalagi di saat rine hujan, bukan rine aja, mungkin malah Romantis. deras ya, malah sangat-sangat deras sekali. Medan yang kita masuki, medan yang kita lalui, bahkan sama sekali yang belum pernah kita tembus, yang terpuruk lah, yang mendorong lah Ustadz Dedi ini dan lain sebagainya kawan-kawan, itu memang suasana yang sangat menikmatkan sekali. Artinya Dramatis gitu ya. memang luar biasa. Capek pun kita, lelah pun kita, terbayarkan semuanya ketika kita bisa membantu sesama umat yang membutuhkan. Alhamdulillah, sangat-sangat Indah ya. indah sekali. Apalagi momennya di bulan Ramadan. Artinya kita di sini bukan mencari pencitraan atau bagaimana, tapi dengan seperti inilah siar akan terus berkembang gitu, Pak. Iya, Ya. alhamdulillah. Kayaknya Mas Li sangat menikmati ya Wah, luar pekerjaannya biasa. luar biasa. Biasa. Maaf ya Bray, ini kan kita cerita relawan bukan cerita apa sebenarnya profesi mereka ini gitu. Jadi dari latar belakang ada profesinya di dunia politik, ada profesinya PNS dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana perjuangan relawan di Kabupaten Palawan ya. Dan di sebelah saya ini dia orang perusahaan. Tetapi orang perusahaan yang kebetulan berbagi dengan sesama ya. Mas Imam, saya biasanya panggil Mas Imam. Mas Imam di perusahaan punya kompetitor juga untuk berbagi, namanya Serikat Tolong Menolong Ya, serikat yang menolong yang kompleks. Wow, Serikat Tolong Menolong Riau Kompleks. Itu bisa ceritakan sedikit lah, mana tuh juga tahu gitu. Di perusahaan kita PT RAPP itu kita ada satu macam lembaga gitu tuh dibuat untuk pedulilah sesama gitu. Ya, peduli dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan dan karyawannya. Jadi kita terbentuk dari 2010 ya. Itu awal terbentuknya dari dana
stakeholder kita almarhum yang tinggal di BLP, saya karena beliau, jadi ada dana yang terkumpul dan belum sempat tersalurkan karena beliau disayang sama Allah dipanggil, ya kan? Jadi ada sisa terus beberapa petinggi perusahaan coba membentuk kayak mana sih uang ini kita apakan. Nah, itulah mulai terbentuknya STM Riau Komplek, ya, yang dianggotakan seluruh karyawan-karyawan Riau Komplek, dan di sana tidak ada paksaan, tidak, itu namanya sedekah. Jadi uang itu Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau, siapa yang mau. Jadi perusahaan itu memberi $1 kita dapat dari STM, perusahaan memberi $1. Jadi misalnya perusahaan STM bisa mengumpulkan dari semua anggotanya 30 juta, perusahaan akan bantu dengan jumlah yang sama. Oh, ini luar biasa ya. Artinya memang disupport oleh Disupport sama perusahaan. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini tadi mengenai STM. Apakah penerimanya atau ketika berbagi tersebut hanya sebatas karyawan perusahaan atau kami orang luar boleh gitu? Penerimanya itu tidak hanya karyawan, Kak, tapi hampir semua yang ada stakeholder yang ada di masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan ini. Kita ada kasih orang sharing, kita ada ke daerah yang kemarin yang ada penyakit kuning itu nggak salah itu. Nah, jadi selagi dia masih di area perusahaan. Dia akan kita bantu. Sesuai dengan prosedur yang ada di SOP, ada di RT. Ini apakah seluruh karyawan perusahaan tergabung di STM atau hanya tertentu? Seharusnya semua, tapi karena ini bentuknya kan, bentuknya ini kan kita bersedekah. Bersedekah itu kan berharap maksudnya dengan kita membantu sesama ini, Tuhan tuh memberi kita kesehatan. Amin. Wah, kayaknya ini perlu dicontoh ya Mbak Yulias. Maksudnya kenapa dicontoh? Karena kalau karyawannya ngasih 30 juta, maka perusahaannya juga bakal ngasih segitu. Ya, ini jadi motivasi ya Mas Imam. Nanti kita akan bicara lagi. Oke, ini kan ada relawan perempuan. Nah, ini saya cukup semangat karena ada teman saya juga kan. Oke, Mbak Yuli, ini suami istri sama-sama jadi relawan ya, maksudnya itu sama-sama bergelut. Kira-kira ketika turun barengan atau sistem shift? Seringnya shift. Oh, seringnya shift ya. Gantian jaga anak. Jaga anak, baik. Jadi kalau Mas mungkin lebih bergerilya di tengah malam menjelang subuh, Mbak mungkin di siang mungkin ya. Emang nggak kerja? Kerja juga ya, oke. Artinya memang barter ya. Ini sebenarnya motivasinya apa gitu? Emang seneng di dunia ini mau nambah temen atau nambah beban atau apa Mbak Yuli? Ini memang jadi penasaran kan? Suami istri biasanya sang suami pengen itu, ya udah kamu di rumah aja sih Mam, Bunda atau Umi gitu ya. Ini suami istri saya lihat klop gitu. Kalau suaminya upload ini, istri juga upload yang ini. Maksudnya ini motivasinya apa? Atau memang ada cerita tragis di belakangnya, melatar belakangnya? Atau apa Mbak Yuli? Apa sih yang mau disampaikan sehingga pengen kedua-duanya bisa klop untuk berbagi? Apa ya? Apakah Nggak tahu, ngerasa terpanggil gitu aja. Sama terus kadang sering komunikasi sama ayahnya gitu, nengok-nengok contoh-contoh terutama dari Kak Pat dan yang lain-lain gitu kan. Sebelumnya sih sebelum jadi relawan di sini kan kami berada di sedekah rombongan juga. Oh, sedekah di Indonesia kan udah banyak juga kan. Dari situ terpanggil lagi menjadi relawan di Basnas dan akhirnya jadi relawan. Kita keliling-keliling gini. Pokoknya senang aja terpanggil gitu dari hati. Bray, makanya udah kaca-kaca, Bray pengen mulai sabar masih banyak. Jadi memang salah satu bentuk keterpanggilan beliau juga bahwa memang berbagi itu akhirnya dari hati ya, terpanggil baik. Saya mau bilang Mas Latif, Bu Solo ini bingung jadinya ya, karena namanya Latif atau apa? Oke. Mas Latif, apa yang melatar belakangi keinginan ikut bersama relawan? Mendingan tidur di rumah sama istri, ya kan? Bener kan? Kenapa? Orang mau jelang sahur, kenapa pengen gitu loh ikut? Apa sih yang melatar belakangi? Atau karena dulu pernah susah? Atau dulu pernah disantuni gitu? Silakan Mas. Oke, silakan Mas. Alhamdulillah lah, hidup saya agak sering berdarah-darah lah. Oh, Terus kuliah dulu di Jogja, mau pulang kampung ke Ngawi, bongkar celengan, koin receh itu untuk beli minyak. Oh, nggak disantuni?
Anda belum pernah dapat. Jadi memang senang juga. Kebetulan dari kawan-kawan yang ada di sini, saya dengan istri saya termasuk yang paling junior. Sama aja ya. Sama. Ya, tapi Kita relawan. paling eksistensinya tinggi ya. Luar biasa. Baik, artinya memang ada pengalaman tadi ya, berdasarkan pengalaman berdarah-darah di masa kuliah dan sebagainya. Ini kalau nggak sih sama suami istri sama-sama mau berbagi? Bisa Mudah-mudahan. membantu ya. Mudah-mudahan. Masya Allah. Kalau nggak kalau ada yang pengen yang kedua? Oke, ngopi sambil ngopi kita relax saja. Sekarang kembali, ini ada agak-agak apa ya? Saya agak tertarik sama Ustaz Deddy Azwandi. Beliau ini terkenal kalau boleh jujur, bahkan terkenal di Indonesia gara-gara cerita Andini satu, kemudian cerita yang adik kita kena kanker mata waktu itu, almarhum Akila, yang sempat bermasalah dengan salah satu maskapai ya yang terbesar juga di Indonesia gara-gara mayat jenazah beliau itu ditinggal ya. Nah ini apa sih selama ini gak turun kemana-mana, punya kendala nggak? Kendala yang berat dihadapi sebagai relawan? Tekanan, stres atau apa? Silakan. Kalau kendala itu pasti, karena setiap yang namanya itu pasti ada tantangan. Tapi saya yakin dukungan pertama itu adalah dari istri tercinta. Amin. Istri meredakan, Luar biasa. salah, semuanya mengalir seperti yang Amin. bagi saya ada juga memang yang cemeh dan yang lain-lain, tapi saya anggap itu angin lalu aja untuk cambukan saya untuk tetap istiqomah. Kayak kemarin juga seperti kisah almarhumnya Akila kan? Akila tahun ini udah 1 tahun ini dia meninggal karena Ramadan kemarin meninggal. Ramadan akhir. Saya juga diseret ke pengadilan waktu itu. Betul. Kita melihat sebetulnya pemberitaan. Saya diseret ke pengadilan, tetapi saya tetap bersikukuh. Waktu itu salah satu maskapai itu pengen saya meminta maaf di depan media, di depan televisi, seluruh televisi dan yang lain. Tapi saya nggak mau, karena saya merasa saya nggak bersalah. Biarpun saya dikurung, saya akan tegakkan itu kebenaran. Karena saya malah tunduk kepada sebuah kebatilan seperti itu. Jadi saya juga didukung oleh kawan-kawan nih, Kak. Alhamdulillah ada Mas Di. Kami sebetulnya bertiga ini kelas malam nih. Anak malam ya. Jadi ada jenazah di Pekanbaru meninggal jam 10 malam. Masya Allah. Kita jemput. Oh jemput. Pekanbaru bawa ke Petodaan, Teluk Meranti. Nah ini menarik ini. Apa nggak ada rasa takut? Masa iya dengan mayat itu ada keindahan? Gila ini ada rasa apa sih gitu? Atau ada pengalaman yang? Kalau saya menanamkan ini bukan pekerjaan, tetapi saya tanamkan ini adalah hobi. Jadi nggak ada rasa lelah kalau ini menjadikan hobi. Tapi kalau kita jadikan ini sebuah pekerjaan, maka menjadi sebuah beban. Lelah. Jadi kami jadikan ini hobi. Jadi kalau misal dalam 1 minggu tuh nggak tak ada orang sakit, tak ada apa, rasanya ada yang kurang pula. Ini doanya harus ada yang sakit ya. Nah, Jadi tidak seperti itu. baik, ini ada pengalaman khusus karena kan ini kan bawa Alphard kematian. Jadi kita pernah bertiga mengantar jenazah ke Teluk Meranti. Jenazah ini aslinya dari Selat Panjang ya. Dan kami juga tak kenal itu. Tapi dia mempunyai keluarga di Teluk Meranti. Baik ya. Orang tak mampu kena kanker TV. Itu meninggal. Baik ya. Kita jemput jam 11 malam dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Jadi dari Pekanbaru sampai ke sini sampai ke Bunut, Kak. Ya. Sampai ke Bunut. Ternyata keluarganya ini sesak mau buang air kecil gitu. Baik ya. Tapi dia tak mau ngomong, dia curi imam ini ya sih. Kata ya. imam jenazahnya yang gitu. Oke, terus Jadi imam bilang waktu itu, ya Allah Tuhanku, apalah dosaku? Apalah dosaku? Aku kenal pun tidak, tapi kok aku yang diganggu. Setelah 15 menit berjalan lagi, karena nggak tahan lagi, Pak berhenti aku buang air kecil kata baru ketegangan imam jadi ini ya. Barulah tahu ternyata Masya bapak Allah, ini gitu. iya. Karena imam duduk pas di posisi jenazah itu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah yang kendala lain tak ada. Karena kita menganggapnya hobi.
hobi. Ya, hobi, Jadi bukan- ada rasa lelah ya. Ada rasa lelah. Baik. Tapi kalau kita cerita ini menjadi beban pekerjaan, maka kita tahu jam kerja itu cuma 8 jam. Kalau kita ini tak ada waktu. Baik. Iya betul. Dan saya juga begini karena merasakan almarhum ibu meninggal itu kan terkendala di ambulan juga. Oh sudah pernah mengalami. Baik. Waktu itu dari rumah sakit menuju salah satu rumah sakit juga ambulannya rusak. Ambulannya rusak. Waktu itu jalan lagi padat. Orang kan nggak tahu kalau ada orang sakit kalau nggak bunyi sirinnya. Baik. Nah, dari sinilah saya merasakan kalau kita dari sakit itu sangat membutuhkan itu, membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan dari sinilah. Tapi sampai ibu meninggal juga, dia tak bisa nengok hal seperti ini kan. Mudah-mudahan lah ini juga menjadi amal untuk beliau. Amin. Amin. Ini berarti artinya ada yang melatar belakangnya ya. Ini semangat selalu nih. Amin, insyaallah. Iya. Jadi apa yang kita buat ini alhamdulillah insyaallah akan menjadi berkah juga, menjadi ladang pahala juga kepada orang tua kita yang selalu mendukung kita. Oke, kalau kembali ke Mas Triyono, Ya. pasti ada kendala setiap kebaikan, setiap usaha yang kita lakukan dalam berbagi. Karena saya pribadi juga mengalami mungkin fitnahan atau apa di pertengahan. Karena setiap kegiatan kita, maaf, ada pro dan kontra ketika kita umbar itu ke media sosial. Saya lebih cocok mengatakan bukan umbar tapi publish ke media sosial dengan tujuan, saya jelaskan kembali, ada orang untuk menginspirasi. Ada orang ibadahnya harus dipancing terlebih dahulu. Tapi sayangnya kadang-kadang orang terdekat kita atau orang yang melihat kita hanya sekedar saja itu menganggapnya adalah kita ria atau muatannya bukan muatan ibadah. Nah, Mas Triyono ada pengalaman nggak sih selama menjalankan ini? Ini pasti dilaporkan, pasti dipublish. Kenapa? Kita membawa amanah orang kan? Betul, gitu. betul. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Triyono. Oke, jadi pengalaman terkait masalah kita sebagai relawan ketika kita mempublish suatu kegiatan kita ya, pasti tanggapan baik dan buruk pasti akan selalu ada. Tapi kalau saya pribadi menanggapinya sangat gampang sekali. Ketika kita sedang berbuat, kita tidak usah memikirkan artinya apa gunjingan orang, selagi kita buat ini untuk kebaikan, itu aja. Terkait masalah fitnah ya mungkin di luar sana kayaknya sangat banyak sekali ya, karena apa yang kita lakukan kadangkala kita berbuat baik aja masih ada orang yang menilai buruk gitu, apalagi kita berbuat buruk kan seperti itu. Jadi yang namanya fitnah ya itu sudah sangat-sangat artinya sudah biasa lah kita alami seperti itu. Tapi pada dasarnya kami relawan-relawan ini menanggapi daripada hal fitnah itu kami tepis jauh-jauh lah. Biarlah kita difitnah, yang penting tujuan kita itu untuk apa gitu. Jadi ketika kita berbicara melakukan perbuatan yang baik dan kita difitnah, ya sudahlah, biar aja. Anggap aja orang yang memfitnah itu mengurangi dosa kita gitu aja. Iya. Iya betul, itu aja. Mantap sekali. Mantap. Oke. Masalahnya gini, ketika kita berbuat baik, istilahnya segala sesuatunya kata hadis innamal a'malu binniyat, ya kan? Betul, tapi orang ini rambut sama hitamnya, tapi pemikiran pasti berbeda gitu loh Bupat ya. Nah jadi fitnah dan lain sebagainya ya udah kita tepis jauh-jauh. Artinya ketika kita berbuat baik dan itu dipamerkan, tujuan kita itu bukan untuk mencari ketenaran atau gimana ya. Itu adalah urusan kita dengan Tuhan kita gitu. Yang nggak boleh ini dia sudah memfitnah, dia tidak melakukan apa-apa dan tidak berbuat untuk umat, itu yang saya apakan. Iya, itu yang nggak boleh, ya kan? Ya, ada sih memang pepatah ketika kita berbuat baik, tangan kanan memberi, diusahakan tangan kiri jangan sampai melihat. Tapi tujuan kita bukanlah untuk ria atau pamer ya. Artinya mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan ini banyaklah orang termotivasi untuk melakukan suatu kebaikan atau apa fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan gitu. Karena apa? Mana qasad shadaqatu mimal, tidak berkurang harta yang kita sedekahkan gitu. Itulah perjalanan kami sebagai relawan ya, seperti itulah keadaan. Ini
ini cukup menarik sekali kalau selama saya berjalan dengan mereka ini kan jarang ngomong, yang sopir cukup konsentrasi nyopir, paling ketawa-ketawa sedikit ya Fred. Tapi hari ini setelah kita wawancara, ini kayaknya sangat-sangat jadi tahu bibit-bibit ustadz gitu. Oke, Mas Imam, kalau Mas Imam pasti punya pengalaman menarik dong. Maksudnya ini kan kalau perusahaan tuh rasanya SPJ lengkap ya. Lengkap sekali. Lengkap sekali. Ada nggak yang di perjalanan kena fitnah, kena pergunjing kan? Atau saya mah santai kayak Ipan atau gimana? Jadi kalau imam pribadi itu Kak, termasuk orang yang mungkin jujur kalau imam bilang imam itu kan orang takut kamera Kak. Oh, takut kamera. Ya, Oh iya. jadi mungkin kakak kalau pernah ikut, seru gitu ya. kalau kakak pernah ikut kan memang selalu bisa di belakang layar Di gitu. belakang Karena layar. Karena rasanya orang nikmat. mungkin. Oh iya. Dia nunggu mobil. Ya karena pertama juga mungkin pemikiran imam sebelum kenal kawan-kawan semua terutama mantan kakak ini, pemikiran seperti itu, menghindari lah nanti aku ya mungkin beberapa rekan pun nengok ada kegiatan STM, saya imam pribadi selalu nutup wajah gitu kan, supaya jangan ada fitnah. Aku cuma lakukan ini lillahi ta'ala kok, bukan ada mengharap apapun gitu. Yang jelas senyum yang dibantu ini itu semangat untuk imam membantu. Berarti harus turun dong yang senyum gitu. Iya, harus ya. Kan? Jadi pas pertama kali imam masuk ke dunia relawan ini itu almarhum Akila. Oh, Ya. muncul ya betul. Jadi STM dapat itu imam langsung survei, imam langsung jumpa. Saat itu almarhum itu masih sehat, bugar. Jadi yang memotivasi imam itu semangat dia. Jadi pas imam datang ke sana, Assalamualaikum, salam. Siapa nyari siapa Om? Ada mamaknya. Oh mamak lagi jualan Om. Di kantin katanya. Jadi ayahnya ada, nenek yang ada tuh. Saat itu jumpa sama neneknya, terus saya telepon, pulang sama mamaknya sama bapaknya kan. Nah di situ kita discuss. Saya kemarin survei dulu, saya nggak menjanjikan apapun, tapi saya akan bawa berkas ini ke STM. Nah, mudah-mudahan hasil maksimal dan berapapun itu akan kita kasihkan kepada apapun, dan tidak ada uang itu tidak ada sama sekali. Dan alhamdulillah saat itu bantuan untuk adik Akila memang nggak banyak Kak, tapi alhamdulillah bisa membantu keluarganya. Dan saat itu masalah progres untuk kemo dia. Kemo. Karena dia kata mamanya ada lagi kayaknya macam ada bibit di daerah matanya itu. Dari situ makin semangat makin semangat. Dan kenal rekan-rekan yang ada di sini relawan. Makin ya. Makin semangat gitu. Ya walaupun ya seperti biasa lah fitnah itu udah pasti datang kan. Ya itulah perjalanan itu. Jadi macam menemukan semangat baru, keluarga baru gitu. Di sinilah yang mengapa. Dan Imam bukan hanya sendirian merasakan itu, Imam juga merasa punya teman berbagi suka dan duka. Kalau teman gembira banyak sekali, tapi teman yang konsisten itu yang sulit dicari ya. Baik Mbak Yuli, ini Anda kan teman perempuan saya nih. Ya, Jangan saya jadi ingat gitu ya. Jadi ingat ada filsuf yang mengatakan jangan mati dulu sebelum ilmunya bermanfaat. Jangan mati dulu sebelum mempunyai buku untuk menceritakan kepada dunia. Kemudian jangan mati dulu sebelum punya teman baik. Sebelum punya teman baik. Dan saya merasa Mbak Yuli salah satu ya. Saya katakan salah satu. Ada teman relawan pada malam hari ini tidak bisa wawancara karena mereka banyak ya. Karena profesinya beda-beda. Karena malam hari ini inilah yang di Kabupaten Pelalawan yang saya dekat dan juga sering membersamai. Kalau kalau perempuan lebih sering baper ya, ceritanya baper. Kalau dikritik dikit aja gitu, kalau Kak Ivan bikin status melo, nangis gitu. Hal yang melo yang bikin Mbak Yuli ngerasa aku deh kayaknya terpilih gitu kan. Ini maksudnya ke aku deh gitu. Saya sudah mati rasa kalau masalah ini ya, Bray, karena di Facebook saya, media sosial saya sudah full gitu. Bukan hanya di Facebook atau di media sosial, tetapi orang terdekat saya pun sudah disuntik yang hal-hal begitu. Ini kok nggak salah dia melo 1 hari yang lalu. Di Facebooknya saya juga melo dia. Tapi hal yang paling melo bikin kamu kesel gitu. Aduh Kak, aku kesel deh sama orang ini. Bisa sampai di kamera, kamu dia yang nonton. Nah ini silakan sampaikan. Mungkin di sini Yuli yang terlalu baper sih sebenarnya gitu. Kayak nggak kuat gitu. Tapi untung ada Ustadz Dedi, suami dan Mang Imam, dan ini
Mas Misro, Mbak Arlin ya, dan termasuk kakak Niha dan teman-teman yang lainnya selalu masih support banget sama Yuli gitu kan. Makanya Yuli tuh nggak bisa nih dengar apa yang kita lakuin itu difitnah gitu, seperti ini salah sasaran nih apa kamu lakuin gitu, walaupun bukan maksud apa aku ya, nggak tepat nih, nggak tepat orangnya misalnya gitu. udah bener loh, udah nanyanya udah kayak gini tapi kok masih ada yang komen seperti itu gitu, jadi ngerasa Emang yakin untuk dirimu? Baper. bukan baper banget. Soalnya kan waktu habis kita survei, dia Tiba-tiba? langsung ngomong kayak gitu. Oh iya, jadi pengen nangis nih. Udah pengen nangis berai. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aduh. Panas ya. Oke, di perjalanan sesuatu hal yang baik kita lakukan pasti ada. Itu tandanya kita dilihat orang. Betul. Iya benar kan? Betul, Nah, betul. kita dapat support dari laki-laki. Oke, nggak apa-apa. Berarti ketika baper itu nangis, kesel, cerita atau apa gitu, atau banting-banting piring, atau pijak-pijak kucing atau apa gitu. Atau dia baca. Karena sebelumnya ini kan Bikin dia sepatu. Cewek boleh ya. Kalau sebelumnya perempuan kan gitu. memang urusan cuma di rumah sakit kak, daftarin pasien, dampingi pasien, jumpa dokter, urusannya kan di situ aja gitu. baik. Tiba-tiba ini kan Ramadan ini pertama kali lah suruh survei lapangan, suruh ini memang didampingi juga sama tim-tim hebat gitu kan. Terus ya itulah begitu kita ngelakuin sesuatu ini baru pertama tiba-tiba ada aja ustazah sama ustadz baru yang tiba-tiba komennya nggak enak gitu kan. Wah ya support. Jangan baper ya. Nangis. Jangan baper. Coba. Oke, nggak masalah karena memang setiap hal yang kita buat itu kita memang butuh kritikan. Tapi baik jujur, tolong kasih kritikan yang membangun, bukan kritikan yang menjatuhkan. Ya, kita Solusi, butuh solusi. sebetulnya. Baik butuh solusi. nggak sedih mau itu yang ngomong sering mirip. kalau kita upload foto nih gitu kan, terus tiba-tiba dibilangnya itu kok apa sih ditunjukin tuh mukanya nih hasok kok kayaknya Oh, gitu iya, banget iya, nih. kemarin, Terus benar, ngerasa benar, nggak benar. enak banget. Benar. Padahal kan maksud kita itu yang ada untuk ya itu sama kayak sama yang tadi bilang kan, itu kan untuk inspirasi apa memotivasi Betul, orang nih memotivasi gitu kan. orang. Yang kedua ini oh ya ini loh udah tersampaikan loh Iya, amanahmu kepada yang membutuhkan. Betul. Itu maksudnya sih seperti itu, cuma ya tahu sendiri namanya orang dan tukang baper lagi. Baik, Menambahkan betul. dikit, artinya ketika kita mempublish foto atau bagaimana, kita telah izin kepada orang yang kita foto itu gitu. Ketika fotonya di-upload di media sosial Facebook dan yang lainnya, bukan hanya kita yang bisa untuk membantu mereka, tapi ketika orang lain melihatnya, oh ternyata mereka tidak mampu, kan seperti itu gitu. sekali. Tapi kalau seandainya memang mereka tidak mau dipublishnya, ya kita keep silent aja gitu. Tidak ada sesuatu yang berlebihan lah di situ. Kita sudah menjalankannya sesuai prosedur. Pak, mohon izin untuk difoto, kami mungkin naikkan ke medsos, silahkan. Itulah baru kami upload. Tapi ketika tidak, ya udah kita keep silent aja. Gitu. Betul. Ya, kita sudah pamit, Bray. Jadi Iya. nanti di perjalanan kita masukkan juga ya di videonya kita di channelnya Patriani PJ bahwa sebelum kita mempublis atau juga sebelum kita mengambil dokumentasi kita izin dulu. Izin ibu bapak kami foto karena tujuannya apa? Untuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban, betul. Oke. Balik ke Mas Lati Busroni, ini kan adalah punya pengalaman spesial di luar Jawa sana ya gitu. Setelah ngikutin ini para relawan apa sih yang dirasain gitu? Atau ada rasanya gini dibilangin teman-teman sesama kuliah kemarin, ah lu so hebat banget lo gitu. Atau bilang lu mantap men atau apa gitu. Apa sih? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman sih yang pengen saya di-sharekan gitu, channel Patriani PJ gitu. Yang jelas kalau bergabung kawan-kawan ini senang aja. Senang. Iya. Senang, kemudian kita bisa merasa gini, oh banyak yang di bawah kita. Intinya itu. Jadi rasa syukur muncul Harus ya. bersyukur. Ah. Kadang kita nasi nggak habis kita buang, lauk nggak habis sampai basi. Iya. Sementara di luar di sekitar kita makan aja susah gitu. Betul. Saya lebih motivasi ke situ aja.
Cuma ya memang karena baru ya, Iya. saya masih harus banyak belajar lah sama keluarga. Masya Allah. Sama-sama belajar kita. Sama-sama belajar ya. Jadi Ah. belajarnya tuh ini yang contohkan tadi misalnya ngantar ke mana tadi Teluk Meranti ya. Oh, Teluk Meranti. Saya cukup pengantarnya Mas Tri aja dari rumah saya. Iya iya betul. Saya antar ke Simpang Walu, Mas Tri ngantikan driver Pak Dedi. Ya benar. Jadi udah ngantuk bawa mobil kan Mas Tri nanti nyambung dari Simpang Walu sampai ke Teluk Meranti. Masya Allah. Saya cuma pengantar dari rumah. Ini cukup menarik sekali ya. Luar biasa. Ya, Estafet luar biasa. tersambung jadinya. Estafet tersambung. Intinya kalau gitu saya pengen juga ikut ya. Oh, Saya boleh. sekali boleh nyetir. Pas ya. bawa mayat lah itu. Kalau kalau mayat tuh Kak nikmat Kak gitu. Oh nikmat Ya, ada. Oh, macam my God. menolong orang nih. Oh, yang meninggal aja kita tolong, apalagi yang enggak, yang Oh masih hidup. Kalau ada kesempatan Masya Allah. Ini menarik sekali ya sebetulnya. Saya jadi apa ya, terinspirasi. Maunya kita mau sehat semua ya. Amin. Balik lagi bahasa tadi, jangan ada yang mati dulu. Tapi kalau nggak mati gimana? Artinya memang kita ingin kapan sih pensiun? Dedi Azwandi sendiri kepengen pensiun karena saya pernah katakan gini, kalau saya akan pensiun ketika ada yang menggantikan saya berbuat dengan ikhlas tanpa mengharapkan apapun. Anda gimana? Kalau saya secara pribadi Kak, mungkin pensiunnya saat dah Untuk mata. terhenti napas ini. Ini saya niatkan di hati karena saya berpendapat di hidup saya coba memberikan sedikit kebahagiaan untuk orang lain dengan kemampuan saya sendiri. Jadi kalau kita hitung-hitung lelah karena kita manusia biasa sebetulnya. Tapi apa sebab kebahagiaan yang buat kami bertahan? Pertama, kami punya keluarga baru. Nah, orang yang misalnya kita antar orang sakit ini di Mak Teduh Lumutara. Besok saat misalnya ada hari lain kita datang dalam keadaan itu hujan atau nggak bisa balik, kita sudah punya keluarga baru. Banyak keluarga baru. Banyak keluarga baru. Jadi dan itu lebih daripada nominal yang orang kalau apa yang kau dapat di situ. Nah, ini lebih dari angka-angka sebetulnya. Karena nggak ada budget nol-nolnya sekian gitu. Ini ya nggak ada nilai. Tidak ternilai. Saya tidak tahu, mungkin hari ini mereka susah, tetapi tidak tahu anaknya nanti, cucunya nanti. Dan kami juga tidak tahu kawan-kawan ini. Mungkin satu hari nanti anak-anak kami, cucu-cucu kita, mereka pula yang membantu, bukan kita Pak. Tetapi seperti itulah perjalanan kehidupan. Karena roda ini pasti akan berputar. Nah, terkait untuk ambulan ini Kak, suka dukanya banyak sebetulnya. Ya. Kalau dihitung risiko kematian langkah pertama itu adalah kami. Karena membawa orang ini dengan kecepatan tinggi, ada di bawah 80 Baik. km per jam. Nah ini Tikungan tanjakan hitungan sama saja. sama saja. Karena butuh pertolongan pertama untuk bawa ke rumah sakit. Tapi kita tetap juga menjaga keselamatan pasien. Nah, jadi disinilah tingkat kebahagiaan. Kadang ada mereka yang tak mau berobat, bukan tak mau berobat, tapi tak ada memfasilitasi untuk sampai ke rumah sakit. Saya dengan kawan-kawan memang sudah bentuk tim itu Kak. Khusus untuk di depan saya nih nama Mas Ri. Kami giliran. Khusus untuk pengurusan di rumah sakit Mbak Yuli. Baik. Rumah sakit karena dia kan Jawa nih. Iya. Lembut kalau saya dapat orang rumah sakit nih. Oh, latar belakangnya. Misalnya kan kita tahu nih kadang pengurusan lama dengan ini. Saya nggak bisa terima itu. Saya maunya Panas, masuk ya? langsung sam. Makanya saya silakan ke Yuli. Kalau ada pasien rujuk ke Jakarta, misalnya kayak jantung bocor kemarin, itu juga kami kasihkan satu pintu pengurusan Yuli. Dan kita juga ada MOU dengan Diskes provinsi dan beberapa kesepakatan juga ada kita buat. Jadi insya Allah tak ada kendala lah kalau untuk membawa pasien ke Jakarta. Yang penting masih KTP Riau. Karena juga kita bantu bukan hanya khusus pelalawan, tapi juga kita tak tahu berapa kabupaten juga kita tampung. Baik, artinya kita juga membantu kinerja pemerintah daerah ya Iya, sebetulnya ya. Dan juga alhamdulillah Kak di Diskes itu ada Bung Nurbaiti juga yang relawan kita. Baik, betul.
khusus untuk Jamkesda. Jamkesda. Oh, Jamkesda, Betty ya. ya. Betty. Untuk di dinas sosial ada juga, ada si Kak Syam, Kak Syam, ada Akmal. Amal, ada Titin. Nah untuk di rumah sakit ada juga, Ya. Nah, banyak. ada Yosi yang menyalur. Artinya memang dicaplok satu persatu Iya. ya. Dan Stakeholder setiap yang kecamatan kita punya tim. punya tim. Tetapi kendala yang paling berat itu apabila kita membawa orang sakit yang memang dari kecamatan Kuala Kampar, Penyala itu, karena dia dari rumahnya dibawa pakai bot. Nah, biaya bot itu ke sini Luar biasa. itu minyak aja 3 juta, 3 sampai 4 juta, Baik. 3 sampai 4 juta. Tapi kita sudah punya apa enggak relawan ada yang menghibahkan satu Punya, alhamdulillah kita dihibahkan speedboat dari Pak Haji Leka. Beliau selama ini support luar biasa lah, bantu Itu posisinya di mana sekarang? di Kuala Kampar. Di Kuala Kampar, baik. Tapi kalau memang penyakit itu tak terlalu parah juga kita tak berani keluarkan begitu kak, karena biaya bensinnya operasionalnya besar. Luar biasa besar ya. Beda kalau posisi melahirkan kita rujukan ke Karimun nih. Baik. Nah itu kan bisa diklaim di jam persalnya. Oh, Jadi paling belen ya kan. Tapi kalau sakit, mungkin kayak kemarin ada meninggal dia sakit, meninggal sampai di Karimun, meninggal lainnya terutama 5 juta untuk biaya dan yang lain. Alhamdulillah juga dibantu Basnas melunasi utang almarhum ini, seperti itu lah. baik. Dan saya juga tak mampu sendiri sebetulnya Kak. Makanya kalau ada yang mengatakan ini pencitraan, saya sih senyum-senyum wae aja. Iya. Karena juga outlet itu misalnya kayak kemarin ada warga kita di Pasar Baru, itu dia makan umbi 1 minggu. Karena tak ada lagi yang mau dimakan. Jadi kalau nggak saya upload saya nggak bisa bantu, karena saya juga keterbatasan. Alhamdulillah dari upload itu kita dapat hampir 150 paket dari donatur. Nah, akhirnya apa? Dari 150 paket kita kembangkan paket dia, dan yang lain kita sebarkan ke yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Makanya kalau saya sebut sistemnya lelang ya. Lelangnya. Dan ini luar biasa. Baik. Mas Tri, kapan pensiun? Pensiun tidak pernah terpikirkan dan tidak pernah terbayangkan. Oh, tidak terbayang. Kecuali badan ini memang tidak sanggup, mungkin masuk angin minta dikerok-kerok dikit atau gimana. Paling kencang istirahat. Ketika badan sudah fit lagi, insya Allah kapanpun waktunya 24 jam, ketika ada orang yang membutuhkan siap langsung berangkat. Apalagi terkait masalah jenazah yang mau diantar atau bagaimana, jam 2, jam 3 pagi laksanakan. Itu aja. Sehat selalu Mas Tri ya. Alhamdulillah sehat Mas selalu. Imam ada keinginan untuk pensiun alias pensiun karena begini karena Ada kan? oh ada. Aduh ini menarik ya. Kapan? Oh kapan? Saat badan imam udah ada di keranda Oh, gitu. Allah, sukses sekali, masyaallah. Jadi harus sehat ya, Mam. Iya kak. Ya, jangan pensiun dulu, jangan mati dulu. Tadi yang jadi Iya. kata-kata dia pensiun, masyaallah. Ini luar biasa. Jadi belum ada satu. Nih coba Mbak Yuli dulu. Kapan mau pensiun? Atau ada yang bilang kita nggak bisa pensiun? Kapan pensiun? Suami nggak ngizinin. Oh, Sama masih ngizinin oke. Ada. Aisyah apa kok dijelasin? Oke, ngikutin ya. Oke, Mas Latif, ada keinginan pensiun atau memang Ini kebetulan baru mulai. Kalau di tempat kerja pensiun 18 tahun lagi. tahun? Oke, jadi artinya untuk jadi relawan. Kalau yang ini baru mulai, mudah-mudahan. Oke, mudah-mudahan jangan ya. Mas, Paling ya, tinggi tetap. karantina mandiri ya Mas. Oke, kalau Mbak Erwin memang tidak ya, terus support suami ya untuk Iya. melakukan hal yang terbaik ya. Masya Allah, Erwin. Oke, ada yang ingin disampaikan? Dimulai dulu dari Ustadz Dedi Azwandi. Ada yang mau disampaikan ke channel Fatrani Vidya kepada masyarakat, kepada yang membutuhkan atau ada? Tapi saya ingat slogannya kalau dalam bulan puasa ini berbagi apa? Kasih tahu kami apabila ada yang nggak makan. Silakan. Silakan, ada yang mau disampaikan, mungkin banyak lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berpesan untuk kita semua. Pertama, hari ini di tempat kita masih banyak orang-orang yang kurang beruntung, yang hidupnya kadang makannya cuma satu hari satu kali. Jadi itu saya mengutuk kepada seluruh kita semua untuk bisa saling menyisihkan sedikit hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Nah,
kita sudah siapkan itu. Kalau ada orang-orang yang tidak makan, orang-orang yang tidak bersahur, orang-orang yang tidak berbuka, cari saya, cari Kak Patriani, cari kami semua, insya Allah akan kita antar makanan untuk mereka sesuai kemampuan kita. Dan satu lagi untuk semuanya, para pejabat dan lain-lain, berharap agar kita semua peka dengan lingkungan kita masing-masing. Kita semua peduli dengan lingkungan kita masing-masing. Karena satu tetes air mata pada dua apa jatuh, maka berdosalah kita semua di dalam. Sekian, terima kasih. Baik, Mas Dia ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sedikit aja mengambil daripada hadis Rasulullah mungkin ya, yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu aja. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, kapan kita akan pulang. Karena yang seperti itu adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun kita tidak akan tahu. Jadi ada satu lagi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ifu abadan wa'malil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya mungkin udah pada tahu semuanya lah. Mungkin dari saya seperti itu aja. Kalau seandainya saya berbuat untuk umat yang membutuhkan, ada banyak salah dan ada banyak kurang, itu mungkin semata-mata kealfaan saya sebagai manusia biasa. Dan kalau seandainya ada yang baik, ya itu mungkin semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Dwi. Tetap semangat, Mas Amin. Agus. Ada yang ingin sampai, kamu tuh paling murah senyum dan suka ketawa, setiap ditanya ketawa mulu ya. Ada yang mau disampaikan ke masyarakat atau ke serikat tolong menolong atau kemana, silakan. Mungkin sedikit aja Kak nambahkan dari yang disampaikan Om Deddy dan juga pengalaman yang kita tim relawan dapat. Saya minta tolong kepada pemimpin dan pejabat di daerah Pelalawan ini, janganlah mempersulit atau berilah kemudahan untuk duapa dan orang nggak mampu gitu. Ya, karena kita udah mengalami dengan pasien almarhum dari Tolak, dia sempat seminggu tertahan di rumah sakit, ya, tanpa ada yang tahu. Dan saat itu kita juga sudah coba, saya, Mbak Yuli, Mbak Lia, dan semua tim kita coba gimana nyari solusi supaya gimana ini bisa dirujuk ke provinsi, ya, supaya dia bisa dapat perawatan yang lebih baik gitu. Ya, sampai dengan bermacam cara kita buat. Ya, tipikal saya biasanya saya nggak suka milih sama orang, tapi karena melihat perkataan suaminya, Pak, jualah rumah kami Pak, cuma itu yang ada hartaku. Nah, jadi kita coba mengetuk hati beberapa pejabat, ya, tapi Allah alam itu mungkin pemikirannya masing-masing. Ya, itu harapan kita, cuma berilah kemudahan mereka. Gitu. Mereka juga kepingin sembuh. Mereka juga ada harapan untuk dikasih kesempatan untuk mendidik anak-anaknya sampai besar. Nah, itu aja mungkin. Sampai ditanggung apa ya, biayanya ditanggung ya? Ya, ditanggung dari dompet duapa. Ya, dan dibantu juga dari alhamdulillah dari SDM karyawan kita. Jadi ini memang ajang keterbukaan kita untuk berharap semua stakeholder untuk mempermudah ya. Ini tugas bersama Kak, Iya, tugas bukan bersama. kelompok tertentu. Iya. Mbak Yuli, ada yang mau disampaikan Mbak Yuli kepada masyarakat, karena Mbak Yuli kan lebih sering berurusan dengan rumah sakit. Saya termasuk orang yang juga tidak sabar. Terus terang saya juga tidak sabar. Lama-lama berantri saya juga nggak sabar. Mbak Yuli, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama saya ucapin terima kasih buat Allah, buat keluarga besar, dan sedekah rombongan sampai yang ke pusat semuanya, dan Basnas Pelalawan terutama gitu, karena telah membawa saya pribadi dan kami semua nih tersesat dalam kebaikan. Pokoknya berterima kasih, gara-gara ini jadi kita tuh peduli sama yang lebih kurang dari kita, walaupun sebenarnya kita sendiri nggak mampu gitu kan, cuma karena kita nggak bisa membantu mungkin dari segi materi, ya kita bantu dari tenaga gitu kan. Ya
untuk di rumah sakit. Terima kasih buat Bang Chandra yang di RSUD Arifin Ahmad yang selalu memudahkan kita. Bang, tolong dong pakai WA aja. Alhamdulillah diurus. Dan untuk di Mbak Lia yang di Nusawit yang selalu membantu doa di daerah sana. Bali apa konten namanya? Bali ya. Iya. Terima kasih banget, dia selalu dukung saya meskipun dia di sini jarang ke sini. Kadang kalau ada kegiatan di sini dia rela naik travel untuk mendukung kegiatan di Kerinci, bawa kue banyak, sering gitu. Sampai 600. Sampai dia mencari donatur sendiri gitu. Dan pokoknya terima kasih buat semuanya dan semoga pemerintah semakin peka dan terbuka terhadap masyarakat yang di sini. Membantu artinya kita bukan saingan tapi kita Saling membantu, saling mendukung, Saling bersinergi. Kita nggak ada saingan. Tidak ada saingan mengenai berbuat ya, membantu. Bahkan semua yang diupload selama ini bukan kita menantang pemerintah untuk tidak, tapi kita bersama support. Kalau pemerintah nggak nyampe, kita sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau Mas Latif ada yang mau disampaikan? Ke channel Fatriani VJ, Suhai mungkin orang keluarga di Ngawi, di mana gitu. Saya ini paling bingung kalau di Ada yang mau lebih suka disampaikan? apa yang bertindak daripada ngomong gitu aja. Oh gitu, bertindak daripada ngomong. Atau sekarang mama Makanya ada di sini. kalau ditanya agak susah saya jawab. Kalau ustadz ini mungkin referensi kata-katanya lebih banyak. Intinya saya mudah-mudahan karena saya bukan baru, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan makin ada waktu untuk bersama kawan. Selalu ya Mas ya. Baru ada yang mau disampaikan, ada yang keinginan yang mau dicapai. Dia ngikut saya. Suami istri ya, klop sekali. Nah ini ada yang suami istri, ada yang kayak Dede Azwandi, istrinya memang diduplikasi untuk di rumah saja untuk menjaga anak-anak ini ya. Tapi doanya yang selalu diharapkan luar biasa ya. Dan oh ya, makasih ya Bude udah mau dititipin Fatan. Kalau pas orang sakit dokter rujuk ke baru dititip. Kadang kan kalau itu dia nggak betah di rumah. Oke. Dan hari ini Bray latar belakangnya ada suara anak-anak, karena anak kita undang sini semua ya. Jadi nggak masalah. Jadi intinya semuanya tetap semangat dengan kebaikan. Baik, dan buat yang ada yang nonton di channel Fatriani VJ, mudah-mudahan wawancara kali ini membuat rasa penasaran kita semua terhadap tim relawan ini. Mereka tanpa dibayar, tanpa digaji, mereka turun dan kita juga turun, bukan apa-apa, hanya mengharapkan ridho Allah. Dan yang paling penting lagi, kita ingin mengurangi penderitaan orang lain. Kita ingin memberi pengharapan kehidupan. Maaf sekali, ada orang yang sudah tidak mungkin lagi punya harapan hidup karena kemiskinannya. Dan malam ini sebetulnya ada satu pelajaran yang sangat berharga. Hari ini kita berjanji untuk sama-sama di sini, tapi sebelum ini saya tahu Dede Azwandi duluan ke salah satu rumah duafa, dan itu kalau tidak ada kita, tidak akan terlihat di media. Ya. Itulah butuh media ya. Ada seorang bapak yang hidupnya luar biasa, sakit, kemiskinan dan sebagainya, dan itu Alpa untuk membantu. Bukan pemerintah Alpa, tapi tidak tersorot oleh media. Tapi inilah tugas kita para relawan, mencari celah, bahkan di lubang tikus sekalipun kita cari. Itu kenapa kita publikasi, agar sama-sama membantu. Betul. Jadi mereka ini tidak ada latar belakang dari keluarga yang kaya raya, tidak ada. Tapi kita karena bersama jadi kaya. Setuju ya? Kita bersama jadi kaya. Kalau Kaya yang hakiki. Hakiki betul, yang bisa menolong sesama. Oke, Bray, malam hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk berbuat kebaikan. Terima kasih para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.